Oke, halo semuanya, selamat pagi, assalamualaikum. Ketemu dalam podcast Bincang Desa bersama IRI Yogyakarta. Hari ini saya sudah berada di Kampung Cafe. Kita udah bersama dengan seorang perempuan desa yang sangat inspiratif dan dia adalah Mbak Cemplon. Udah dibuka Mbak maskernya? Halo, selamat pagi. Halo semuanya, pagi Mbak Cemplon. Pagi Kak. Oke, kenalkan saya Ahlul dari IRI dan sekarang kita akan ngobrol banyak nih sama Mbak Cemplon. Jadi dia ini adalah salah seorang perempuan penggerak wisata ya Mbak di desa Karangrejo. Oke, nah mungkin sebelum ngobrol banyak, mungkin Mbak Cemplon boleh tolong kenalan dulu nih sama kawan-kawan. Sebenarnya siapa dan apa sih gerakan yang sudah diinisiasi oleh teman-teman di Karangrejo selama ini? Silakan Mbak Cemplon. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Cemplon. Saya berada dari Desa Wisata Karangrejo, Borobudur. Saya lebih ke pelaku wisata yang ada di Desa Karangrejo bersama tim Dolan Desa Karangrejo. Oke. Tim Dolan Desa Karangrejo. Iya. Berarti itu adalah sebuah komunitas lokal yang bergerak di bidang wisata desa ya Mbak? Iya, betul. Oke. Nah mungkin boleh cerita dikit Mbak, flashback mungkin bagaimana dulu teman-teman di Karangrejo ini mungkin pernah kerja bareng atau pernah belajar bareng dengan IRE Mbak ya sama ini ya? Oh iya, jadi di tahun 2018 ya Kak itu. 2018. 2 tahun yang lalu? Itu IRE itu ada pendampingan di Desa Karangrejo kurang lebih 1,6 bulan. Tapi dari teman-teman yang ada di Desa Karangrejo itu kalau pendampingan 1,6 bulan itu kayaknya kurang lama. Paling enggak itu 15 tahun. Oh. Itu kita minta 15 tahun karena dulu pendampingan IRE itu tentang pemberdayaan masyarakat itu paling menarik banget. Oke. Terus sama tentang SDM, terutama SDM di bidang pariwisata. Kita diajarin tentang belajar konsep paket wisata dan pariwisata lah, terutama wisata yang ada di Desa Karangrejo. Oke. Nah ngomongin soal desa wisata dan Karangrejo gitu Mbak. Nah kita tahu kalau selama ini setahun lebih ini Mbak ya, pandemi menjadi salah satu tantangan yang nyata ya Mbak ya. Iya betul. Nah mungkin kalau boleh tahu apa sih Mbak dampak pandemi ini yang terutama yang signifikan di Karangrejo, baik dari dampak sosial, ekonomi, mungkin juga pertanian dan untuk dampak ke pariwisata sendiri Mbak. Silakan. Oh iya. Jadi untuk dampak paling parah itu terutama dampak pariwisata Kak. Oke. Karena mayoritas di sini itu ada sebagian emang ada petani, petani juga ada, pedagang juga ada, pariwisata juga ada. Karena di sini kan ada destinasi. Destinasinya adalah yang paling prioritas adalah Borobudur. Borobudur ya. Ikonnya. Saya belum pernah loh ke Borobudur Mbak. Ntar ada ikin ya. Tenang, kita main ke sana. Oke, sip. Nah, kita ada Borobudur, terus di Desa Karangrejo sendiri itu ada Pondok Setumbu, Gereja Ayam atau Bukit Rema, ada Bukit Barede, terus ada namanya Balkondes juga ada, penjualan paketan tur wisata berbasis sosial juga ada. Jadi dampak wisata itu paling besar banget di masa COVID-19. Nah, karena mayoritas di sini kan hampir berapa persen kan masuk pariwisata. Nah, karena dampak itu ya sangat besar banget lah Kak. Kita juga kebingungan karena COVID-19 kemarin itu kita harus ngapain dan harus bagaimana. Sedangkan kalau saya sendiri, saya sebagai bekerja di bidang pariwisata, saya kebingungan karena wisatawan sama sekali kan nggak ada selama 4 bulan itu. Dan saya mempunyai inovasi untuk membuat produk. Produk apa tuh kalau boleh tahu? Jadi untuk itu saya membuat produk itu tentang wedang rempah Borobudur. Jangan-jangan ini lagi produknya? Benar? Ini Boleh dilihatin? Oke, ini produknya apa Mbak mereknya? Ini namanya wedang rempah Borobudur. Wedang rempah Borobudur. Nah, kemarin itu jadi ini ada cerita menarik Kak. Gimana? Jadi itu pas lockdown itu di bulan Maret itu kan banyak tamu yang di cancel ya. Itu sampai kebingungan gitu. Kita mau ngapain gitu, mau kerja apain, sedangkan tamu-tamu itu Maret, April, Mei itu udah banyak banget yang booking. Bener. Tapi dengan di cancel itu kan langsung lemes banget, ini mau ngapain, kita mau kerja apaan, sedangkan bener-bener lockdown itu. Terus ada beberapa masyarakat yang di sini itu sampai ngomong sama aku, ada beberapa, Plon, aku tuh bingung ini mau kerja apaan, sedangkan kita juga bingung. Jangankan kamu, saya itu juga bingung mau ngapain gitu loh. Kita sama-sama bingung gitu mau kerja apaan gitu loh. Sedangkan kan otomatis pengeluaran kan masih terus keluar, benar. Kan pemasukan kan nggak ada. Nah, saya selama pandemi COVID itu saya ngikutin beberapa kelas online. Kelas online. Tadi ngikutin kelas online terus saya menemukan di kelas online itu usaha di masa krisis, terutama masa COVID-19 ini. Nah, saya menemukan itu karena kan itu ada dua, tentang obat-obatan sama
ini bahan pangan. Oke. Kalau saya masuk ke bahan pangan, otomatis kan banyak lingkungan masyarakat yang jualan sembako. Benar. Saya juga kebingungan kalau di situ. Terus saya mau mempelajari tentang obat-obatan. Nah, obat-obatan itu apa? Ternyata saya menemukan untuk produksi rempah-rempah ini. Nah, saya lihat di lingkungan masyarakat yang ada di Desa Karangrejo, ternyata potensi rempah-rempah itu banyak ya? banget. Oke. Tapi belum terkelola dengan baik. Oke. Nah, dari situ saya mempunyai inisiatif, saya pengen membuat produk seperti ini. Nah, dari situ Keren. saya dibantu sama tim UNESCO juga tentang ini label ini. Setelah itu saya cuma ini Kak, mengandalkan nomor WA aja. Oke, prospek dari WA itu ya? Nomor kontak WA, namanya cuma ya? posting WA aja. Tak posting, labelnya udah jadi, tak posting lewat WA. Nah, ini aja belum baru label, tak posting aja udah banyak. Udah banyak yang pesan? Yang pesan. Nah, setelah itu saya cuma mencoba, saya mempunyai uang 100.000. Saya bangun tidur itu ngajak mamaku, "Mak, kita ke pasar yuk." "Mau ngapain?" "Aku mau bikin wedang rempah." "Kamu yang bener aja," sampai kayak gitu. Pokoknya ayo gitu toh. Aku mau beli jahe 1/4, kunyit 1/4, terus kayu manis 1/4, gula 1/4, pokoknya semuanya 1/4. Nah, dari situ saya iris-iris sampai diketawain sama teman-teman yang datang ke Apa sini. katanya kata mereka? Kan Bilang apa? kamu tuh ngapain, kurang gawean. Gimana gawean gitu ya? Kurang gawean gitu. Biarin aja, yang penting aku mau melakukan ini gitu loh. Oke. Habis itu saya kan label udah jadi. Saya coba packing lewat kemasan seperti ini. Tak posting lagi. Nah, ternyata yang order itu banyak banget. Responnya sangat luar biasa berarti Sangat Mbak ya? luar biasa banget. Oke. Nah, dari situ saya kebingungan karena kan saya kan nggak mempunyai modal terlalu banyak. Saya cuma mempunyai uang itu, posisi itu masih uang 500.000. Oke. Nah, uang 500.000 itu yang 200.000 tak kasih orang tua, yang 300 kalau nggak salah itu tak kasih, tak buat beli bahan-bahan. Nah, dari situ kan banyak orderan. Nah, dari banyak orderan masuk itu, saya tamunya tak suruh DP dulu. Ini yang pesan-pesan tak suruh DP, nanti untuk perputaran kayak gitu. Nah, dari masyarakat yang awalnya dia minta sama aku mau kerja apaan, nah dia tak ikutkan. Kamu ikut kerja Dilibatkan sama aku. ya mereka Tak ya, libatkan. injek juga ya? Iya, terutama ibu-ibu yang ada di masyarakat Desa Karangrejo untuk ikut terlibat memproduksi wedang rempah yang ada di sini. Oke, berarti ini kita langsung urai Mbak ya. Ini keren banget. Pertama, teman-teman berhasil menemukan satu potensi lokal di Desa Karangrejo di tengah pandemi COVID-19 ya. Ini adalah contoh dari produksi rempah-rempah yang langsung didapatkan dari desa ini Mbak ya. Yang pertama itu. Yang kedua tadi juga melibatkan peran aktif dari ibu-ibu dan perempuan di Desa Karangrejo. Iya, benar. Berarti itu merupakan satu gebrakan atau inovasi yang ada di masa pandemi ya Mbak ya? Iya, makanya kan keren banget. banyak orang yang bilang pandemi itu sangat sangat menyedihkan bagi saya. Itu pandemi ini adalah sangat menguntungkan. Itu berkah buat saya. Berarti ada sisi baiknya juga ya Mbak ya? Iya, makanya ada hal baiknya juga. Iya. Makanya kan kita sebagai anak muda desa tetap inovasi terus karena peluang itu banyak. Oke, keren. Wah, berarti nih sudah ada satu produk, ada kelompok yang akhirnya baru terbentuk karena pandemi. Nah, kalau boleh tahu Mbak, selain tadi terbentuk satu kelompok baru itu, kira-kira ada nggak tantangan lain yang mungkin jadi penghambat mungkin Mbak? Mungkin dari tadi pengemasannya kah, atau mungkin pemasarannya apa Mbak selama ini? Itu pasti ada Kak. Jadi kita terhambatnya itu tentang kemarin itu, karena kan saya modalnya kemarin untuk memproduksi ini kan modalnya nekat. Oke. Yang penting saya produk saya kan jualan lakunya laris lah. Dari situ kendalanya kemarin itu cuma saya kan cuma modalnya nekat dari situ. Ini cuma pengeringan bahan bakunya ini. Karena banyak kita kirim itu ada sebagian yang kena jamur itu. Oke, jadi karena emang pengeringannya banyak, perlu ini ya proses yang cukup lama gitu ya Mbak karena ya? prosesnya cukup lama, terus kita harus kirimnya harus cepet karena di masa Covid kemarin kan ini loh, rempah-rempah itu kan booming banget kan. Dan mahal ya harganya? Dan Naik. mahal banget. Ya itu. Nah, kita kemarin cuma ini proses pengeringan aja yang kita terkendala cuma di produk ini. Oke. Tadi selain menggerakkan dari tetap ada yang beli untuk teman-teman pengunjung pun yang wisata beli ini juga, iya. Berarti juga tadi teman-teman menanam langsung juga berarti dibudidayakan atau gimana Mbak sekarang? Oh, jadi kemarin itu tapi mohon maaf ini produknya yang pakai packing buat souvenir. Nanti
nyusul ya. Oh, berarti ada lagi nih lain. Ada untuk packing. Jadi ini kan kemarin kan rempah-rempah ini lagi booming-boomingnya. Kita kan penjualannya untuk yang penting kita bisa penjualan produk-produk. Nah, pariwisata udah mulai gerak lagi. Saya masuk ke pariwisata lagi. Tapi saya nggak mau meninggalkan rempah-rempah. Bagaimana caranya agar rempah-rempah tetap produk itu tetap berjalan, tapi kita bisa dikolaborasi dengan pariwisata. Nah, itu bisa untuk satu untuk oleh-oleh, kedua bisa untuk souvenir juga, terutama souvenir yang ada tamu-tamu sama saya tak kasih souvenir rempah-rempah. Harus ini ya, bawa ini ya? Iya, pasti wajib itu yang kemarin sama aku. Strateginya keren banget ya? Iya. Nah, wajib menggunakan dapat rempah-rempah ini. Nah, untuk kedepannya saya juga mempunyai mimpi gimana caranya branding rempah-rempah itu ada di Desa Karangrejo. Jadi dikenal menjadi salah satu desa yang menghasilkan rempah-rempah ya? Iya. Khas Karangrejo gitu? Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu Mbak, kemarin kan juga sempat ada program dari IRE ya Mbak ya, di Karangrejo, terkait pengelolaan atau mungkin pendampingan kelompok wisata selama pandemi. Boleh di-share nggak Mbak, apa aja sih Mbak kemarin yang didapatkan dari kegiatan tersebut, Mbak? Yang setelah pandemi COVID ini. Nah, setelah pandemi COVID ini, IRE itu ada pendampingan tentang bikin kerjasama RAB ya kalau misalnya. Pembuatan program untuk diajukan ke desa ya, Mbak? Iya. Itu antara kelompok rempah, pemerintah desa sama BUMDes. Nah, itu didampingi sama IRE dari untuk surat menyurat dari semua tentang rempah-rempah kita didampingi sama IRE dari A sampai Z. Nah, kita kan alangkah lebih bagusnya karena gimana mimpi itu bisa terwujud, itu kan antara kelompok rempah, pemerintah desa dan BUMDes itu kita harus bisa sinergi, saling sinergi. Kolaborasi bersama ya Mbak ya? Kolaborasi bersama, kita jalan bersama untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ngomong-ngomong soal mimpi dan kolaborasi nih Mbak, ini kan berarti melibatkan 3 elemen yang berbeda ya Mbak ya? Ada kelompok teman-teman dari desa sendiri, ada dari BUMDes dan dari Pemdes. Nah, apa sih Mbak tantangan atau mungkin ada hambatan yang dirasakan selama membentuk tadi kerjasama itu Mbak? Atau mungkin berjalan dengan cukup lancar selama ini? Cuma kita terkendala itu pasti ada. Tapi insya Allah kalau selama ini belum ada terkendala. Cuma kita akan memahamkan antara kelompok satu dan pemerintah desa, kelompok rempah dan BUMDes sendiri gitu. Karena kita harus saling sharing, saling ketemu untuk memahamkan satu misi, satu tujuan lah. Dari situ kan otomatis mimpi kita akan terwujud. Berarti pandemi juga berhasil mempertemukan tadi mimpi yang baru ya dengan jalan yang baru dan membentuk satu tadi kolaborasi antar elemen di desa gitu Mbak. Iya, benar. Nah, tadi yang menarik nih Mbak, soal peran perempuan desa di masa pandemi. Boleh diceritain lebih dalam Mbak soal gimana sih peran perempuan di Karangrejo selama pandemi ini Mbak? Oh iya. Jadi gini Kak. Gimana? Jadi ini kan udah lockdown, pariwisata udah mau jalan. Walaupun sekarang PSBB kan, itu ada kelompok ibu-ibu yang ada di Desa Karangrejo. Itu ada kurang lebih 10-15 orang. Nah, itu nemuin aku, ketemu sama aku dan dia ada beberapa yang nemuin aku. Bilang gini, Cemplon, aku pengen belajar tentang tour guide. Gimana cara melayani tamu, gimana cara berbicara dengan tamu yang baik, gimana cara untuk melatih skill kita dan gimana cara melatih mental kita di saat kita menemui tamu. Dari situ aku langsung bengong, loh kok belajarnya sama aku? Ya aku pengen belajar sama kamu gitu loh. Nah dari situ saya kelompokkan, ada beberapa orang, saya kelompokkan menjadi satu, terus saya briefing. Habis itu kalau kamu pengen belajar benar-benar, kita belajar bareng. Aku juga masih belajar. Jenengan semuanya juga belajar bareng karena yang di kelompok itu ya nyun sewu, saya kan ibaratnya kan masih muda. Orang-orang ibu-ibu itu kan umurnya udah 30 lebih sepuh. Enggak sepuh sih, enggak. Dia tetap jiwanya muda, jalan-jalan terus. On fire terus ya. Dia jalan-jalan terus karena tour guide kan jalan-jalan. Benar. Umurnya paling ya 35 sampai 40-an. Nah, itu satu kelompok bareng, kita sharing bareng. Setelah itu mau nggak jenengan semuanya kita mau belajar bareng. Belajar apa? Kalau jenengan mau belajar, kita saling belajar. Pengalamanku nanti tak share ke jenengan gitu. Oh iya. Terus dari situ kan aku juga mikir, wah, aku tanggung jawabnya lebih besar kalau kayak gini gitu loh. Dan aku harus mendampingi ibu-ibu yang ada di sini karena beliau-beliau yang minta gitu. Nah, dari situ saya memberanikan diri. Ya udah gini aja. Saya tak bikinkan surat. Mau nggak kamu belajar gitu? Ya.
aku memberanikan diri Komitmen, bikin benar. surat di pemerintah desa, minta surat dari pemerintah desa, cap desa, terus saya ajukan ke Balai Konservasi. Dari Balai Konservasi itu langsung bilang, iya bahwasanya permintaan Mbak Cemplon saya ACC Didukung, dan saya terima untuk teman-teman yang ada di desa Karangrejo untuk bisa belajar di sana. Wah, itu kaget tenan. Gila. Keren. Itu di masa pandemi ya Mbak ya berarti ya? Nah, Atau itu sebelum? setelah pandemi. Oh, ya. setelah pandemi justru ya? Setelah lebaran. Oh, oke. Habis itu lucu sekali Kak, karena ya Indonesia karena itu kan orang-orang desa ya. Orang desa terus masuk ke ruangan itu, Cemplon, ini benar kita di sini kan di ruangan itu yang VVIP itu. Oh. Ini habis itu dia masih pada bengong, dia masih kaget. Karena ya Indonesia bukan namanya orang desa ya. Terus ini benar ini di sini. Iya, kita belajarnya di sini. Terus kita dikasih snack, dikasih semuanya. Iya, kita di sini. Habis itu pulang. Sampai dia itu masih kebingungan orang-orang. Apa nanti ini ya, kita dibohongin sama Cemplon ya, karena nanti kita udah belajar di situ, nanti sama Cemplon suruh bayar mahal. Di belakang ini notanya gitu. Ya ini sama hubungan kayak gitu. Aku bilang, ibu-ibu nyun sewu, kita itu belajar di sana itu gratis. Di saat kita belajar gratis, yang penting ibu-ibu mau. Nah dari situ teman-teman belajar. Biasanya dia mendapatkan jadi pemandu itu mendapatkan uang 30.000 sampai 25 sampai 30.000. Dengan adanya belajar tersebut, orang-orang di situ bisa mendapatkan uang 50 sampai 100.000 di dalam bawa tamu. Padahal di dalam satu hari dia bisa maksimal membawa 4 tamu. Tinggal dikali aja Mbak ya, berarti Tinggal bisa dikali 100.000 lebih ya. Ya, 200.000 ya lebih malah. lah. Kenapa? Tapi rezeki orang makan Iya, masing-masing, beda-beda. saya tidak bisa Benar. berbicara. Nah dari situ sampai orang-orang di sini itu ngomong, Cemplon, kan saya belum nikah ya. Berarti masih apa namanya? Lajang. Nah, Cemplon, pokoknya kamu jangan cepet-cepet nikah dulu. Kenapa katanya? Kalau kamu nikah dulu, siapa yang akan mendampingi kita? Aduh. Berarti di sini memang kita melihat sosok Mbak Cemplon bisa menjadi apa ya tadi ya? Pendamping juga, sahabat bagi ibu-ibu juga, penggerak juga ya. Berarti ada proses transfer knowledge mungkin dari selama ini dari teman-teman yang mendampingi sebelumnya ke Mbak Cemplon gitu Mbak ya. Iya. Sehingga sekarang bisa terlahirlah seorang perempuan desa yang berdaya buat dirinya dan buat orang-orang di sekitarnya gitu ya Mbak. Iya. Keren banget. Tapi Dan kita gimana? intinya masih belajar, Kak. Oke. Saya masih belajar dari teman-teman, semuanya kan kita masih belajar. Oke. Berarti kemarin ini Mbak saat ada apa kebijakan yang penerapan protokol kesehatan dalam tempat-tempat wisata itu, teman-teman di Karangrejo sudah bisa menyesuaikan dengan baik Mbak karena sudah pernah dilatih sebelumnya ya. Iya. Nah, itu kan tentang protokol kesehatan itu kemarin kan saya juga minta dari Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang, itu saya minta untuk teman-teman yang ikut pelatihan itu saya minta untuk dilatih di di Dinas Pariwisata tentang tour guide, terutama tentang CHS itu loh, tentang protokol kesehatan dari situ. Nah otomatis kan teman-teman dia akan lebih paham di saat dia di lapangan. Kan dia juga udah mempunyai sertifikasi tentang CHS itu. Oke, nah sekarang kita mungkin geser dikit mungkin ya. Tadi kalau itu kan berarti perjuangan dan dinamika di teman-teman yang bergerak di bidang wisata gitu Mbak. Nah kalau untuk bidang lainnya Mbak mungkin seperti pertanian sendiri gimana Mbak? Kalau pertanian, kalau di Desa Karangrejo kayaknya dia masih ayem dan stabil aman-aman gitu ya. Aja, karena di masa COVID-19 itu yang ada di Desa Karangrejo, terutama yang di Borobudur itu saatnya panen raya. Panen apa tuh Mbak? Kalau panen padi. Oh padi. Padi. Nah di saat panen kayak gitu, otomatis kan masyarakat yang ada di Desa Karangrejo nggak terlalu kena dampak terlalu besar banget, terutama di bidang pertanian. Yang kena dampak besar itu adalah di bidang untuk pariwisata. Wisatanya sendiri ya. Karena kan di Desa Karangrejo kan banyak mayoritas di Karangrejo itu ada yang bekerja di pariwisata, ada yang jualan di Borobudur, penjual juga, terus ada juga yang petani. Walaupun akan ada banyak yang petani, tapi kan dari di luar petani itu kan dampaknya kena besar banget. Benar. Terutama yang ada di Desa Karangrejo. Bagi yang semua anak muda, orang tua dan lain-lain lah. Nah selain tadi ada kisah seru dari teman-teman penggerak wisata di Karangrejo dari kelompok di dalam desa sendiri. Nah, gimana dengan kelompok lainnya di desa Mbak? Apakah mereka juga bisa melakukan tadi adaptasi yang sama atau mungkin ada yang malah justru mungkin agak sulit menyesuaikan? Yang untuk apa maksudnya? Yang untuk kelompok wisatanya sendiri selain yang kelompok Mbak Cemplon dampingin? Nah untuk kelompok-kelompok yang ada di Desa Karangrejo kan ada teman-teman kan
Cuma ada beberapa kesibukan yang lain gitu Kak. Oke. Tapi kan untuk teman-teman kan ada yang gimana ya? Ada yang jualan online. Oke. Kalau dulu kan di masa Covid yang banyak jualan online. Oke, Kak. berarti macam-macam ya Mbak ya? Ada yang tetap masih nyaman dengan posisinya, Oke. ada yang mempunyai beberapa inovasi. Terus ada ya itu paling enggak ya online itu Kak. Oke. Ada yang petani juga sih. Oke. Tadi sebenarnya tadi yang sangat menonjol adalah gerakan dari para perempuan ya Mbak ya untuk saling bekerja sama membuat tadi kolektif mengemas rempah-rempah jadi produk khas desa ya. Iya. Nah, keren banget. Ini mereknya Wedang Rempah Borobudur ya. Ini Iya. kalau mau beli online ada nggak Mbak Instagramnya atau toko online-nya Mbak sekarang? Iya. Jadi ini wedang rempah ini kan kemarin yang kita produk itu ada 3. Wedang rempah, terus ada wedang uwoh dan wedang secang. Nah itu kalau ini kan ada Instagramnya. Oh, Instagramnya. Apa namanya? Rempah Borobudur. Di @rempah Borobudur ya. Iya, Boleh follow. @rempah Borobudur. Ya itu sama. Kalau itu adanya yang di Instagram aja. Di Instagram ya. Oke. Nah, oke tadi kita udah cerita banyak soal gerakan perempuan dan gerakan komunitas di desa. Nah, kalau sekarang mungkin dukungan dari Pemdes nih Mbak, gimana sih Mbak terhadap teman-teman Karangrejo? Terutama tadi mungkin untuk memulihkan masyarakat dari dampak pandemi ya, gitu Mbak. Selama ini. Kalau dukungan dari Pemdes sih sangat bagus banget, Oke. terutama pemerintah desa untuk mendukung terutama di bidang pariwisata. Karena kita juga kemarin juga kalau kita meminta apapun kita juga difasilitasi dari hand sanitizer, dari face shield, dari masker dan lain-lain. Itu kita dari pemerintah desa juga itu memfasilitasi. Oke. Dan dengar-dengar juga salah satu tadi mimpi bersamanya adalah pembuatan omah rempah ya Mbak ya. Nah mungkin bisa di-share Mbak ke depannya ini gimana sih Mbak harapan dan rencana untuk bisa akhirnya mewujudkan omah rempah di desa ini Mbak? Oh iya, jadi kalau untuk mimpi besarnya itu kita besok itu ada kerjasama dari KWT, Oke. BUMDes, KWT, BUMDes, sama pemerintah desa sama kelompok rempah. Jadi KWT itu kelompok tani Wanita. ya yang ada di Desa Karangrejo itu kita mempunyai branding setiap dusun itu akan menanam rempah-rempah yang ada di Desa Karangrejo. Itu nanti kita bisa kolaborasi dengan Balai Konservasi juga. Karena di Balai Konservasi kan di Ibu Candi Borobudur kan ada relief tentang rempah itu. Nah, itu tanaman-tanaman yang ada di relief candi itu cerita storytellingnya itu kita bisa ditanam di Desa Karangrejo. Nah, setiap dusun kita akan menanam beberapa rempah-rempah yang ada di sini. Terus setelah itu kelompok rempah kita akan memproduksi rempah-rempah. Nah, kita bisa dijual, bisa kolaborasi dengan beberapa balkondes, beberapa destinasi yang ada di Desa Karangrejo. Terus untuk pendanaan kita bekerja sama dengan BUMDes. Tapi di bawah naungan pemerintah desa. Terus dari situ IRE akan mendampingi itu semuanya. Dari A sampai Z, dari pendampingan dari pemerintah desa, BUMDes, KWT, dan kelompok rempah. Di mana antara satu dan satunya itu kita saling sinergi, saling kolaborasi agar bisa mewujudkan mimpi tersebut. Oke, keren. Dan itu sudah diakomodir juga oleh Pemdes Mbak ya, menjadi salah satu program yang insya Allah akan dilandingkan di tahun ini ya Mbak ya? Iya, insya Allah. Oke, keren banget. Dan berarti tadi menurut Mbak sendiri nih Mbak, sejauh ini sepenting apa sih Mbak dukungan langsung dari Pemdes terutama untuk pengembangan wisata di Desa Karangrejo Mbak? Gitu, Mbak. Itu sangat penting banget dari peran pemerintah desa. Mungkin kalau misalkan teman-teman tadi punya ide tapi akhirnya mungkin jadi akomodir mungkin akan sulit untuk diwujudkan mungkin. Tapi ketika ada tadi Pemdes dia bisa memasukkan itu ke RKPdes dan jadi program yang bisa dijalankan, akhirnya ada wadah yang bisa menolongi teman-teman di Karangrejo gitu ya Mbak ya. Iya Kak. Karena pemerintah desa itu setiap kita akan melakukan apapun, pemerintah desa akan mendukung. Terutama kalau di Desa Karangrejo. Dan sejauh ini terlihat cukup baik Mbak ya, baik banget. Untuk dukungannya baik banget. Oke, siap. Nah mungkin nih kedepannya nih Mbak, tadi selain mimpi yang udah ada soal rumah rempah atau rempah, mungkin apa sih Mbak kira-kira hal-hal yang harus mungkin jadi bahan evaluasi atau menjadi bahan refleksi untuk teman-teman di Desa Karangrejo sendiri Mbak gitu? Untuk bahan evaluasi untuk branding rempah yang ada di Desa Karangrejo cuma satu, kita untuk memahamkan masyarakatnya untuk sadar dulu. Sadar dulu ya. Sadar potensi yang ada di sini, terutama sadar rempah-rempah dulu. Nah dari situ kan kita pemahaman masyarakat itu menyadarkan kan itu sulit. Betul. Dari sadarnya itu terus kita akan ada peningkatan lainnya.
untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kita kan nggak langsung grek orang itu langsung sadar kan. Betul. Cuma kita ada level-levelnya. Prosesnya ya, prosesnya dijalanin dulu. Oke. Dan mungkin Mbak, tadi dari sekian banyak cerita kerennya nih soal kebangkitan di masa pandemi, mungkin bisa di-share ke teman-teman soal kok bisa sih potensi lokal desa akhirnya menjadi pendorong untuk kebangkitan ekonomi masyarakat. Kenapa sih bisa kayak gitu Mbak? Gitu. Ya, kita sebagai anak muda harus inovasi terus, Kak. Oke. Tetap inovasi terus, tetap belajar terus, tetap harus bisa melihat peluang. Oke, berarti ada sumber dayanya, ada peluangnya, tinggal tadi dikelola jadi inovasi baru yang mendorong kebangkitan ekonomi desa gitu ya. Benar, Kak. Oke. Dan tadi juga yang saya menarik itu tadi peran perempuan di desa ini berarti menjadi salah satu faktor yang penting ya Mbak untuk bisa menggerakkan itu semua ya. Iya. Karena kan ya nyun sewu, banyak masyarakat yang ada di Desa Karangrejo itu kan ada namanya di sini kan dusun Kurahan itu kan ada potensi tentang Pulau Setumbu. Jadi masyarakat di sini kan yang bekerja di Pulau Setumbu hanya diperbolehkan masyarakat situ, masyarakat lain kan nggak boleh karena untuk peningkatan ekonomi warga sekitar. Nah dari beberapa orang yang bekerja di situ, yang nggak bekerja di situ kita bisa dialokasikan untuk menjadi pemandu wisata. Kan otomatis dampak pariwisata yang ada di sini kan akan meningkat, perekonomian juga akan lebih bagus, masyarakat juga akan menikmati adanya pariwisata yang ada di Desa Karangrejo. Cuma tinggal bagaimana kitanya mau belajar atau enggak. Benar. Artinya sumber daya yang ada dikelola dengan baik, kolektif ya, dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa Karangrejo sendiri. Iya benar Kak. Nah mungkin untuk penutup nih biar teman-teman makin semangat, mungkin Mbak Cilpan bisa kasih mungkin share insight terbaiknya nih soal kenapa sih perempuan desa harus berdaya dan kenapa sih kita harus terlibat aktif untuk mengelola potensi lokal menjadi sebuah model ekonomi yang berarti. Silakan Mbak. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, perempuan desa itu akan sangat bagus banget. Tinggal bagaimana kita mau melihat peluang. Jangan pernah takut untuk belajar, tetap inovasi terus, kreatif terus, tetap semangat karena potensi desa itu akan lebih banyak. Keren banget. Oke semuanya, makasih banyak buat waktunya dan ini adalah akhir dari podcast kita hari ini. Saya Ahlul undur diri dan saya dengan Mbak Cemplan. Oke, tetap saksikan tayangannya di Bincang Desa bersama IRI Yogyakarta. Salam semangat. Salam Dadah, semangat. Assalamualaikum.